Ancaman integrasi nasional itu apa sih? Dengan kata lain, ancaman integrasi nasional adalah segala bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang ditujukan untuk memecah belah suatu persatuan dan kesatuan dalam suatu negara. Jenis-jenis ancaman integrasi nasional. Yang pertama ancaman ideologi, yang kedua ancaman politik, yang ketiga ancaman ekonomi, yang keempat ancaman sosial budaya, yang kelima ancaman pertahanan keamanan. Sebagai salah satu contoh, kelompok kami mengambil ancaman ekonomi. Pada tahun 2020 terjadi penurunan ekonomi yang sangat drastis. Bahkan banyak pekerja yang dikeluarkan dari pekerjaannya itu akibat COVID-19. Penurunan ekonomi tidak terjadi hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia, diakibatkan karena COVID-19. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. Dan ini adalah tabel penurunan ekonomi di seluruh dunia. Nah, bagaimana sih cara mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi karena COVID-19? Caranya yang pertama, stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Yang kedua, belanja di warung tetangga. Yang ketiga, program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro. Yang keempat, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDPK UMKM. Yang kelima, program masker untuk semua masyarakat. Yang keenam, memasukkan sektor mikro yang jumlahnya besar dan paling rentan terdampak COVID-19 dalam klaster penerima kartu prakerja untuk pekerja harian. Yang ketujuh, bantuan langsung tunai. Yang kedelapan, relaksasi pajak. Dan yang kesembilan, pembelian produk UMKM oleh BUMN. Contoh kedua perbuatan SARA sebagai ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun non-verbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Contohnya pada kasus konflik tragedi sempit yang terjadi pada 2001 silam. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dan suku Madura, di mana SARA adalah biang dari masalahnya. Warga Madura dinilai gagal dalam beradaptasi dengan warga Dayak. Kemudian muncullah diskriminasi antar golongan hingga pecah konflik dan akhirnya memakan korban hingga 500 orang. Nah, bagaimana sih cara mengatasi perbuatan SARA sebagai ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya? Cara mengatasi perbuatan SARA dengan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama yang terdapat di Indonesia. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan memupuk sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama suku, agama, dan bangsa. Siswa-siswi juga bisa berperan dalam menjaga integrasi. Bukan cuma pemerintah aja yang menjaga integrasi, melainkan tugas semua masyarakat Indonesia. Berbagai ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia haruslah disikapi dengan tegas dan tidak boleh diabaikan. Kami di sini sadar akan pentingnya integrasi nasional itu. Karena menjaga integrasi nasional bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan saja, melainkan semua warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga integrasi nasional, terutama kita ini siswa-siswi Mandua Model Medan sebagai penerus bangsa ke depannya. Kami harus benar-benar menjaga integrasi nasional dari ancaman apapun, baik dari kami sendiri maupun pihak luar. Berikut usaha yang sudah coba kami lakuin untuk proses menjaga integrasi nasional.